Salam Pramuka. Hai Sobat Aradus Pramuka Indonesia, selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan share agar kami semakin semangat untuk berkarya. Kali ini Aradus akan menyuguhkan materi tentang kepramukaan yang digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Pramuka merupakan singkatan dari Praja, Muda, dan Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah Pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indische Padvindervereniging atau NIPV. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Namun, sejak 1961, tepatnya 13 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu Ode Kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau bergu,
kegiatan menantang dan menarik, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem percakapan, sistem satuan terpisah, kiasan dasar, dan sistem AMO. Salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang berarti janji pramuka, Dharma Pramuka yang berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka, hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, mentaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik yang dimaksudkan adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar.
Selanjutnya, yang kelima, yaitu taat aturan. Memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian materi kepramukaan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami. Salam Pramuka.